Ya, halo badminton lovers. Ya, dimanapun kalian berada, ya jumpa lagi dengan saya. Oke, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Lagi masih pandemi sekarang. Oke, kali ini kita akan kita akan sharing tentang salah satu raket high end dari Yonex seri ini Astrok 88S, baik yang skill maupun yang dominate, yang S dan D kita akan coba bahas ya sedikit. Oke, jadi ini memang salah satu raket high end dari Yonex, made in Japan tentunya ya, karena raket Yonex yang high end itu made in Japan. Kalau medium itu made in Taiwan. Kalau yang low end tentu made in China gitu. Nah, kebetulan ini ada seri lama dan baru. Kalau yang S ya, saya punya yang Astrok 88S yang ini warna lama dan ini warna baru. Kita bisa lihat bedanya. Hanya saja untuk yang 88D ini saya hanya punya yang seri barunya ya. Jadi ini yang seri lama nggak punya, tapi nanti kita coba jelasin sedikit warnanya bedanya di mana. Jadi raket ini adalah versi yang dua-duanya memang versi sebelum Pro ya, versi lama. Sekarang sudah ada varian yang Pro, jadi lebih banyak yang nyari yang Pro. Nah, kita coba bahas dari segi warna beda dulu ya, bedanya apa ya. Oke. Nggak beda, peruntukan dulu aja. Jadi bedanya 88S dan D ini. Nah, kalau 88S itu lebih ke skill kontrol. Ini dua-duanya cocok buat pemain ganda, tapi yang S skill ini cocok buat pemain depan yang suka kontrol permainan, kontrol bola. Kalau yang dominate atau yang 88SD itu buat typical offensifnya ya. Jadi pemain yang lebih banyak menyerang, lebih banyak di belakang. Makanya ini dua raket ini dipakai saat ini, saya ini pakai Pro ya, tapi ini brand ambasadornya adalah pasangan men's double terkuat di dunia, peringkat number one, Kevin dan Marcus ya, dari Indonesia tentunya ya, kita harus bangga. Nah, yang skill ini dipakai oleh Kevin, yang D ini dipakai oleh Marcus gitu, sesuai dengan peruntukan tadi. Oke, ini yang merah putih ini sebenarnya yang versi warna baru. Kalau yang ini sih versi yang warna lamanya, tapi ini yang S. Versi yang lama itu rilisnya ya. Kalau rilis tahunnya ini ada dirilis di Maret 2018. Waktu itu Jerman Open kalau nggak salah pertama kali dipakai beberapa pemain Jepang. Kemudian All England mulai banyak yang pakai, termasuk Kevin dan Gideon yang juara di All England menggunakan Astrok 88S dan Astrok 88D gitu. Nah, kalau yang seri New Color-nya itu rilis di Mei 2020. Waktu itu masih pandemi, turnamen banyak yang dipospon. Ini nggak terlalu ini ya, rame juga kayaknya raket ini. Dan nggak lama dari peluncuran ini, setahun kemudian keluar versi Pro. Jadi semakin ini nggak terlalu terkenal sih menurut saya, nggak terlalu banyak yang make rasanya ya. Karena yang baru sekarang beralih ke yang Pro. Oke, kemudian dari sisi warna dulu ya. Ini Astrok 88S yang lama. Jadi warnanya didominasi warna hitam di bagian shaft atas dan frame setengah. Kemudian bagian di sininya hijaunya ini hijau apa ya? Hijau Tosca mungkin ya, emerald green, dan ininya adalah merah. Nah, kalau yang 88D yang lama itu bedanya hanya di sini. Di merahnya itu pindah ke yang frame. Di sini merah, kemudian hijaunya ini pindah ke sini. Di sini adalah hijau. Bedanya itu aja. Oke. Untuk yang warna, desainnya sama semua juga. Kalau yang baru sama ini adalah ini Astrok 88S yang skill, yang New Color. Desainnya sama dengan versi yang lama, hanya ganti warna aja gitu. Warna di sininya adalah merah, yang sebelumnya hitam yang lama. Kemudian framenya di sini adalah putih, yang sebelumnya seperti ini ya, hijau. Yang ini adalah kayaknya ini biru deh, birunya agak gelap gitu, bukan hitam sih, biru apa ini ya warnanya ya.
nggak terlalu tahu ini warna ini ya, tapi saya juga belum baca juga. Nah yang sebelumnya yang seri lama itu warna merah, bedanya itu aja, ganti warna aja. Nah kalau yang versi D, kalau yang new color, nah itu dibalik aja. Jadi dari yang versi yang S ini dibalik, putihnya pindah ke sini ya. Oke, putihnya pindah sini, kemudian birunya yang dari S ini pindah ke atas sini. Oke, nah soal warna ini kembali lagi ke selera masing-masing ya. Jadi semua orang punya preferensi warna sendiri-sendiri, suka selera sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan, itu adalah menurut si A warna ini bagus, tapi bisa jadi menurut orang lain itu warnanya kurang bagus. Nah itu tidak usah diperdebatkan, itu selera kalau warna. Nah udah, itu kita dari sisi warna. Kita bahas perbedaan lagi ya. Oke, kalau perbedaan antara S dan D ini panjangnya ini beda ya, panjang raket ini. Jadi kalau kita pakai yang versi baru aja ya. Jadi kalau yang versi 88S ini sebenarnya sama-sama long, ini sama-sama panjang, tipikal raket panjang. Cuman di sini, nah ini kalau yang 88S dia cuma 5 mili lebih panjang. Jadi ini 670 ya. Ini panjang keseluruhan adalah 670. Kalau yang D itu 10 mm lebih panjang ini ya, lebih panjang 1 cm berarti ya. 675. Oke, 675. Nah, coba kita ukur ya. Oke. Nah, ini di bagian bawah udah saya samain ya. Ini sama ya, ini ya, sama. Kemudian kalau kita tarik ke atas, nah ini bedanya. Oke, kelihatan beda ya. Jadi ini yang S lebih pendek, yang D lebih panjang sedikit, 5 mili. Iya bener ya, 5 mm ya. Oke, bener 5 mm atau setengah senti berarti ya, setengah senti. Ya itu dari sisi panjang bedanya di situ. Kemudian panjang seruan ya. Kemudian yang beda lagi ternyata di sini beda. Ini nih. Ini saya udah samain bawahnya, bagian handle-nya atau pegangannya itu beda ya. Yang D itu lebih panjang. Nah ini mana ya, gimana enaknya. Oke, yang ini S itu S sampai sini, sementara yang D itu lebih panjang sedikit aja sampai sini. Rasanya ini lebih panjang 1 sentian kayaknya ya. Oke ya, tapi secara shaft harusnya sama ya panjangnya ya. Karena apa? Karena ini kan lebih panjang secara overall. Nah ini kalau kita, ini kan kita geser biar bandingin shaftnya. Nah ini sama, ini sama. Nah ini panjang shaftnya sama gitu. Jadi kesimpulan saya, yang membedakan panjangnya itu, sebentar, ini framenya juga sama kok. Jadi yang membedakan panjangnya, yang membuat beda panjang itu dari handle-nya ini. Berarti makanya yang D ini lebih panjang, handle-nya lebih panjang 5 mm dari yang S ya, yang D lebih panjang. Oke, nah itu bedanya. Kemudian dari sisi spek bedanya apa ya? Rasanya sama ya. Jadi stiffness-nya dari raket ini sama-sama stiff ya. Jadi sama-sama stiff, bukan extra stiff ya. Kalau raket Yonex yang seri lama yang high end itu masih banyak yang extra stiff. Kalau yang versi kekinian itu lebih condong ke stiff ya. Jadi kalau raket stiff itu memang dia lebih kaku ya, lebih kaku daripada raket medium maupun flag. Dan itu bisa menghasilkan tenaga powerful ya, yang powerful. Tapi tentu saja harus didukung dengan kekuatan tangan yang kuat juga ya. Jadi untuk pemain advance, ini raket-raket ini untuk pemain-pemain yang memang sudah advance sih cocoknya. Kalau kalian pemula masih baru belajar ya lebih baik jangan pakai raket yang seperti ini dulu, pakai raket yang untuk pemula dulu, karena tenaganya juga pasti masih belum maksimal ya. Jadi kalau pakai raket yang stiff nanti akan berat dan lekas capek sendiri gitu. Ya kita bahas tadi yang stiffness-nya ya. Kemudian maximum tension atau beratnya dulu aja deh, berat.
Jadi raket-raket Astrok 88S ini ada dua varian berat, 4U dan 3U ya. Ini kita lihat ya, ini kebetulan ini 4U yang D dan S ini 3U, ini juga 3U. Saya lebih cocok 3U sih, entah kenapa, agak berat sedikit. Kalau terlalu ringan itu kurang sih, tenaganya jadi kurang. Tapi ini balik lagi ya, kalau tadi kita bicara selera mungkin warna beda atau apa namanya. Nah ini berat ini juga balik lagi ke cocok-cocokan ya. Jadi ada yang cocok raket ringan, ada yang cocok raket berat. Itu tidak usah diperdebatkan, karena pada dasarnya kalau saya ditanya raket apa yang paling bagus, ya menurut saya tidak ada, adanya raket yang paling cocok gitu. Setiap orang punya kecocokan masing-masing. Nah itu ya itulah pentingnya itu ya, apa ya, ya itulah perbedaan, setiap orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa menilai raket ini paling bagus dari raket yang itu, belum tentu. Setiap orang punya kecocokan masing-masing. Bagusnya itu sesuai dengan pribadi masing-masing, lebih cocok pakai yang mana itu ya gunakan raket yang paling cocok, karena raket yang paling cocok itu adalah raket yang paling ideal bagi Anda, yang raket yang paling pas buat Anda. Kita nggak usah terpengaruh harus cari raket misalkan yang mahal atau yang bagus dari penilaian orang lain, tapi masing-masing punya kecocokan masing-masing sama raket gitu. Oke, tadi udah kita bahas beratnya ya, 4U dan 3U. Nah kalau 4U itu rata-rata 83 gram ya, kalau 3U itu ya 80 berapa ya, 86 atau 88 gram segituan lah, plus minus ya, 86 ke atas sampai 89 itu 3U. Kalau 4U bisa 8 berapa ya, 81 kali ya, sampai 85an. Ini sebenarnya bisa kita timbang, cuman kalau ditimbang ini karena udah terpasang grip dan senar, ini jadi kurang objektif ya kalau ditimbang ya. Udah bebannya pasti udah tambah gitu ya. Nah ini contoh aja yang ini jadi 87 nih, ini 4U, mungkin karena udah disenar, kemudian udah di gini gripnya belum ya rasanya ya, jadi 87 jadi 3U, tapi ya nambahnya sedikit. Nah ini raket 3U nih, pasti bisa jadi 90-an kali ya kalau kita timbang. Oh hampir 90, jadi masih 3U ini, 89 itu 86 sampai 89. Kalau ini tadi jadi 3U ya kalau secara berat, karena ada raket ya, kok karena ada senar. Oke, ini kemungkinan lebih berat lagi karena di sini saya pasang ini tumpuk, ini gripnya ini entah kenapa dulu dipasang tumpuk, belum ganti lagi. Ini harusnya 90 ke atas mungkin ya, karena nah ini jadi 98, jadi semakin berat karena gripnya double, udah pasang senar. Tapi pada dasarnya secara spek standarnya atau kosongannya ini adalah 3U 86 sampai 89 kira-kira, rata-ratanya 88 mungkin ya. Itu dari sisi berat. Oke, kemudian maksimum tensionnya berapa gitu. Nah kalau Yonex itu maksimum tension itu ada di sini ya, semua ditulis. Kalau 4U speknya raket ini maksimum tensionnya adalah 28 lbs, kalau yang 3U itu sampai 29 lbs. Jadi raket Yonex sekarang sudah secara spek sudah segitu ya, tensionnya sudah hampir 30 lbs juga. Kalau raket yang jadul dulu kan belum ya, hanya maksimal 24 lbs, 26, 25 segitu. Nah itu tapi tetap kuat sih, ditarik di atas 25 lbs. Atlet pun kalau pakai raket yang seperti ini pun juga ada yang ditarik sampai 30 lbs, 32, bahkan ada yang 34. Ini masih kuat ya. Kalau raket Japan Yonex jangan ditanya, tensionnya bisa tinggi. Kalau raket Cina atau Taiwan jangan coba-coba tinggi ya, tension yang standar aja kalau tarik senar. Oke, itu dari sisi berat ya. Kemudian jumlah grommet. Oke, jumlah grommet ini ada 76 grommet. Jadi di sininya tidak sharing ya, ini tidak sharing lubangnya, jadi sendiri-sendiri ya. Itu selebihnya standar semuanya lah, semuanya standar. Terus ini made in Japan ya, kalau Yonex high-end pasti made in Japan.
Kemudian apalagi ya, teknologi mungkin atau material ya. Material sudah tentu biasanya Yonex itu ini high modulu grafit lah pasti. Shaftnya juga sama. Beberapa teknologi di sini ada 6D-nya, teknologi di shaft, kemudian EB cap, nah ini Regibus cap ini juga teknologinya ya. Oke, terus bagian frame-nya, oh iya ini slim shaft juga ini. Kalau di sini tulisannya super slim shaft. Nah, kadang brand raket itu bikin istilah ya, ada yang super slim shaft, ada yang extra slim shaft, ada yang ultra slim shaft. Nah, itu istilahnya masing-masing, tapi yang jelas shaftnya kecil, slim, tidak besar seperti raket standar. Ada ini enggak, ini pun meskipun slim masih ada yang lebih kecil lagi, tapi ini sudah cukup slim, sudah enak. Jadi kalau kecil gini bisa ini ya, swingnya bisa cepat karena gesekan dengan udara bisa diminimalisir gitu kan, bisa membantu swing pukulannya jadi lebih kencang juga ya. Oke. Terus apalagi ya, ini seri SP semua ini ya, ini kebetulan SP semua. Oke ya, terakhir kalau kalian beli raket Yonex biar nggak tertipu atau belinya yang ori aja gitu. Gimana caranya? Sebenarnya ada banyak parameter yang bisa dicek keaslian raket Yonex itu. Nah, salah satunya yang paling kasat mata itu dari hologram di sini sih. Hologramnya beda ya kalau dengan raket yang KW. Tapi ada juga alatnya ini, ini authenticator buat hologram. Jadi kalau kita scan seperti ini yang bagian sini gelap. Kalau scan di sini bagian hologramnya jadi terang gitu. Sama ya, ini ori semua ya. Oke, ori. Nah, ini gelap. Nah, ini menarik, ini jadi apa? Terang ya. Yang sebetulnya bawahnya itu kayak transparan kayak ini ya. Transparan, ini jadi terang. Nah, ini indikator, salah satu indikator sih. Parameternya banyak juga kalau cari keaslian raket Yonex. Bagian bawah sama semua. Tentunya hijau, ada logo Yonex dan tulisan Japan. Oke ya, ini sekilas seperti itu kita sharing tentang raket Astrok. Oh ya, seri Astrok raket itu juga agak unik di tulisan ininya ya. Tipe raketnya ada di samping Astrok 88S maupun Astrok yang lainnya. Karena rata-rata tipe itu ditulis di atas sini ya kebanyakan, tapi ini ditulis di samping. Ya, ini sesuatu inovasi yang beda aja sih. Lebih ke kosmetik gitu. Ini made in Japan semuanya. Ya, itu kira-kira itu ya yang bisa di-share. Oh ya, kalau beli raket ini harganya berapa? Rasanya kalau baru 2 juta ke atas ya. Price listnya mungkin di atas 2,5 ya. Mungkin sekarang udah turun karena ada yang pro. Dan kalau beli second di kisaran mungkin 1,5 juta plus minus. Nah, tergantung kondisi dan tergantung nawarnya seperti apa. Itu pinter-pinternya aja. Kalau beli raket ini bawaannya ada tas single seperti ini ya, udah standarnya ya, dapat tas single aja. Kalaupun dapat senar biasanya itu atau grip itu dari tokonya. Nah, dari Principal Yonex biasanya untuk yang seri high end ya, biasanya raket sama tas single. Oke. Tas singlenya beda-beda ya. Kalau Astrok seperti ini beda lagi, kalau Axaber, Nano Flare itu beda lagi bentuk raket, bentuk tasnya. Ya, oke, itu kira-kira yang bisa saya share sekarang. Terima kasih sudah menonton. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga saya bisa terus memberikan informasi sharing tentang raket atau peralatan badminton lainnya ya. Tetap tonton dan thank you sudah menonton semuanya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang minta tolong dikoreksi. Ya, kita harus bijak jadi netizen, jadi jangan jadi netizen yang barbar ya. Koreksi aja, dikoreksi yang benarnya seperti apa. Namanya juga manusia, ada salah dan luputnya, itu sudah pasti ada gitu. Oke, thank you ya sudah nonton. Terima kasih semuanya. Bye bye.